Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis min kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan dan mukarram para ustaz, para buya, para guru kita yang hadir di malam hari yang berbahagia ini, Imam Khatib, kemudian apa-apa ibu-ibu sidang jamaah yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali tausiah kita di malam hari yang berbahagia ini, mari kembali kita haturkan segenap rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah, sehingga di malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah semakin ridho dengan perjuangan kita. Allah semakin senang dengan hamba-hambanya yang bermujahadah, bersungguh-sungguh menjemput ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah mengharapkan ridhonya Allah. Di samping itu kita berharap bahwa setiap dosa dan kesalahan, kekhilafan, kealfaan yang pernah terkerjakan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah hapuskan, sehingga tatkala kita kembali berpulang menghadap kepada Allah, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak nikmat Allah yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kita, maka oleh karena itu dituntutlah kita untuk senantiasa pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tentu dengan satu harapan bahwa kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang pandai dan tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah berselawat, mengirimkan doa kepada tambatan hati
uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang teramat dalam mencintai kita, merindui kita sebagai umatnya, maka kita juga harus membalas cinta dan rindunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya bagaimana caranya, tentu berupaya mengikuti langkah-langkah kehidupan beliau, memegang teguh dengan keistiqomahan ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan. Rasulullah tidak meninggalkan harta benda, intan permata dalam kehidupan ini. Namun ada yang lebih berharga yang ditinggalkan Rasul, itulah Al-Quran dan sunnah kehidupan Rasulullah. Apa itu kitab Allah? Itulah Al-Quran yang menjadi tuntunan penyelamat dalam kehidupan kita. Apa itu sunnah? Sunnah ada dua pemahaman. Sunnah menurut ulama fikih yang ketika kita kerjakan mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan kita tidak berdosa. Ada sunnah dalam pemahaman ulama hadis, ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au yaqulu au fi'lu au takrir. Semua yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu yaqul perkataan beliau, au fi'li atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau takrir atau ketetapan Rasulullah. Inilah yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi bagian dari umat-umat yang kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang berbahagia ini seperti biasa Selasa malam kita duduk dalam majelis ilmu ini kembali saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kok talaluk menjagokan, kok talupo maingekan. Kajian ini saya yakin dan percaya lahacok kita dengar, sering kita baca, sering kita dengar dalam kehidupan ini. Maka kita ulang-ulang kembali, semoga lebih fasih kita menjalani dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengutip di malam hari ini pendapatnya seorang ulama sufi. Beliau diberi nama Imam Al-Ghazali. Di dalam beberapa kitabnya, kemudian di malam hari ini kita fokus tentang penyakit hati namanya. Di tema kita Pak Ibu malam hari ini adalah penyakit hati. Nanti kita sajikan juga kiat-kiat dalam pengobatan penyakit hati ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kita maksud penyakit hati ini bukan hati secara fisik. Kalau hati secara fisik di ilmu medisnya Pak Ibu ada juga penyakitnya. Bekodo dipreso ke dokter, kau hati ibu berlemak katanya. Ada namanya hati berlemak gini. Mana ibu mendengar hati berlemak? Lain, itu lain. Ada liver apa? Liver atau lever? Lever. Penyakit hati juga. Tapi apa yang sakit itu? Yang sakit itu fisiknya. Yang kita maksud di malam hari yang berbahagia ini bukan fisiknya yang sakit, tapi batiniahnya yang sakit. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan ternyata batin manusia ini juga akan mengalami sakit. Lalu bentuk penyakitnya yang akan dimunculkan. Kalau penyakit fisik itu berbahaya, iya berbahaya. Kalau tidak diobati, bahkan itu bisa menjadi asbab kematian seseorang. Kalau lah parah nak penyakit kuah, preso ke rumah sakit, bu jantung bu lah berlubangnya. Anak mau betul lalu lagi. Pengana ke penyakit itu ya mati lu lagi, lagi kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atau penyakit yang lainnya, gagal ginjal, harus cuci darah misalnya 2 kali sepekan, ya berbahaya, berujung pada kematian. Tapi bahayanya dah ke siapa Ibu? Bahayanya dah ke orang yang mengalaminya saja. Tapi yang kita maksud malam hari ini penyakit batiniah, hati yang berpenyakit secara ruhiyah, ini dampaknya bukan bagi orang yang punya penyakit hati ini saja, tapi juga berdampak bagi
orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, inilah yang insya Allah akan kita urai di malam hari ini, sehingga kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan kalau alun terjangkit. Tapi kalaulah terjangkit, itu tidak pencegahan namanya, pengobatan namanya. Ada terapi pengobatan yang diajarkan oleh para ulama kita kalau hati kita sudah terjangkit penyakit hati ini. Bapak Ibu yang muliakan Allah, setidaknya kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Hidayatus Salikin, maka ada minimal 10 penyakit hati ini, ya. Ada 10 penyakit hati ini. Yang pertama, atau yang menyebabkan hati ini sakit, ya, nyado nama penyakit atau asbabnya hati ini menjadi sakit. Yang pertama, syarahut ta'am atau kathiratut ta'am. Apa itu? Banyak makan. Kiroi makan kok Bapak Ibu bukan hanya sekedar memberikan manfaat, tapi kalau nyolah terlalu banyak justru akan mendatangkan penyakit. Apa penyakit nanti bu kayaknya? Penyakit nanti bu kepada orang nan panganai makan saja. Aku banyak makan Bapak Ibu. Panganai mulai dari jago lalo sampai lo talalo baliak baa kacagoy dapat makan. Anak kena makan lagi ko. Anak kena masak. Besok polo nak kena makan. Makan ye panganai. Bau sahur tak po tok makan. Bakok pai kajau pak, yo tok makan Ustaz. Bakok bakal kajau bu, yo tok bisa makan Ustaz. Nak kajau maka dapat makan. Makannya orientasinya Bapak Ibu. Maka kan sananya tubuh awak ko ada 3 bagian. Ada rongga di atas, rongga di tengah, rongga di bawah. Rongga di atas nih otak kita, akal. Ini diisi dengan ilmu pengetahuan, ya. Rongga di tengah dadoa diisi dengan keimanan. Rongga di bawah perut diisi dengan makanan. Tapi lah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'acaru makan go. Dan lambung awakku dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas atau udara. Cobalah Bapak Ibu makan talawek terlewat kanyang awak, kan sasa angok awak di buahnya. Karena terlalu kecil ruang untuk udara. Terlalu banyak makan itu menjadikan perut kita menjadi sakit. Apa Ibu yang memuliakan Allah, ternyata terlalu banyak makan atau kathiratut ta'am dalam kajian tasawufnya ini ternyata akan berdampak kepada matinya hati atau sakitnya hati. Jadi sakit hati bukan jajuk menengok orang saja, tapi sakitnya hati. Kalau dalam bahasan yang lain, Imam Al-Ghazali pernah jelaskan, tanda hati yang sudah mati atau berpenyakit itu maridun, ya, maridun qalbi. Hati yang berpenyakit itu Bapak Ibu, salah satunya adalah terasa mudah bagi dia untuk meninggalkan perintah Allah. Itu laba penyakit hati itu Bapak Ibu. Kadang orang kok biasa dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bako alunnya salat Pak, ya Pak, lu dapat hidayah lesatnya. Biasanya kalau bahasa wa senayan lagi ngadanya, ya. Tidak ada merasa ibu hatinya tidak salat. Merasa khawatir ketika memakan sesuatu yang haram. Tak ada dia. Pokok halal haram santuang tahui. Pokok awak bala bohnya. Nah orang jadi pikiran mana lai. Itu ciri-ciri hati yang mati itu, ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah, maka syaharut ta'am atau kathiratut ta'am ini akan berdampak pada matinya hati. Tentu awak tidak ingin hati awak menjadi mati. Jangan mati lah Bapak Ibu, berpenyakit saja itu sudah khawatir kita itu, ya. Kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambahkan oleh Allah penyakit itu. Jadi kalau orang lah biasa penyakit hati kau Bapak Ibu, beko ditambahan Allah penyakit kau. Walahum adzabun azim. Akibatnya apa? Dampaknya apa? Dampaknya orang yang berpenyakit hatinya yang tidak kunjung disembuhkan atau diobati, maka bagi mereka azab yang besar, kata Allah. Kan dia ingin wak diazab dah bukan? Awak inginnya di awak ko selamat dan bahagia dunia dan akhirat.
Orang yang mati hatinya, orang yang sakit hatinya, bapaknya ki atiego, kalau tidak segera dibersihkan dan diobati, maka bagi mereka azab yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga pola makan kita, ya. Jadi telah diajarkan, inilah indahnya Islam Bapak Ibu. Jadi Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, sampai tata cara makan dan minum pun diatur di dalam Islam. Masya Allah, begitu sempurna agama kita ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atur pola makan, apalagi kalau awak lah terindikasi lai penyakit di fisik awak, ya, secara fisik awak kuah kecek dokter, pak jangan makan juga pak, tensi pak tinggi, kurangi makan daging, anak nyusup tunjangnya itu pekan, kita kebaik-baik kuduak itu kan. Maka kenali kebutuhan tubuh kita ini dan dampak-dampak buruk yang akan dialami oleh tubuh kita kalau kita tidak ingin terjangkit penyakit. Makanya Rasulullah itu sehat selalu Bapak Ibu, ya, sehat taruh, kecuali detik-detik ketika dia akan wafat, ya. Itu pun dalam beberapa hadis kita baca, itu juga karena dampak dari racun yang pernah diberikan oleh seorang wanita Yahudi. Baca hadisnya, ya. Itu sakit Rasulullah, salah satu dampaknya Nabi kau sakit adalah efek daripada racun yang pernah diberikan oleh wanita Yahudi itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Maka orang yang hanya pikirannya makan atau memperbanyak makan saja, kau tidak ada orientasinya kehidupan kau makan, ya. Ada tipe orang memang pemakannya Bapak Ibu. Kalau ndak makan ni gak 2 jam 3 jam, atulah kungkunang pecaliannya. Akulah bayu kok, ya. Nak makannya mana, ya. Kalau hidup hanya untuk makan, coba hamka kan, apa bahnya awak dengan membelakang ke langit nanya. Itu untuk makan ini Bapak Ibu. Kalau kita manusia, apakah hidup kita untuk makan? Tidak. Tapi makan kau untuk bertahan hidup. Hanya sama itu katanya, cuman posisi kata Bapak Ibu, ya. Kalau hidup kita hanya untuk makan, maka tidak ada ubahnya wak dengan memungguang kalangi. Tapi makan untuk bertahan hidup, inilah kebiasaan para ulama. Ketika para ulama ditanya, apa tujuan makannya? Coba kenali diri awak masing-masing Pak Ibu. Saat awak makan kok, apa orientasi makan awak? Apakah untuk bernikmat-nikmat? Woi, kau lama, kau nak tuju dia awak kaunya, 2 tambuhannya, 3 pertambuhannya, ya. Tu nak tuju dia awak. Maka makan bagi kita masih bernikmat-nikmat. Para ulama makannya bukan lagi bernikmat-nikmat Bapak Ibu. Tapi ketika ditanya untuk apa engkau makan? Kami makan hanya untuk bisa menguatkan tulang punggung agar bisa berdiri, rukuk dan sujud untuk Tuhanku. Artinya orientasi makannya supaya fisiknya kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kita kadang-kadang yang penting makan, bahkan tidak tentu dia halal juga haram. Ingat Bapak Ibu, dampak daripada makanan haram itu salah satu nih, ya. Salah satunya kan banyak kok dampaknya Pak Ibu. Dampak daripada makanan haram, jangan nan halal ya. Nan halal saja berdampak tuh Pak Ibu. Apalagi makanan yang haram. Makanan yang haram itu memberikan dampak terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yuk badan itu dibawa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak tengoklah itu evaluasi taruh diri awak. Kalau lah malih-malih beribadah rasanya, cuba kana-kana balik dalam pakanku apa awak makan, ya, laiko dari sumber yang halal atau sudah bercampur dari sesuatu yang haram. Kalau ndak pun sampai kepada yang haram, mungkin bercampur dengan perkara yang subhat. Bekonya akan menghalangi fisik kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jago-jago pola makan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang memuliakan Allah, yang mengakibatkan hati kita ini menjadi mati atau berpenyakit, itu kathiratul kalam, banyak berbicara, banyak mengecek. Berarti ko nak mengecek kini ngo paling mati hati. Sudah nak mengeceknya saja dari tadi.
Orang lain yang sadanya kan, kota mati kan. Bapak Ibu, ini konsepnya dakwah nih. Kalau dakwah kok kulu hakun laukana murah. Ya bentar terusan. Katakan yang benar itu sekalipun pahit untuk mengatakannya. Nah di muka suik kathiratul kalam tu Bapak Ibu, atau sarahul kalam, banyak berbicara adalah pembicaraan yang tidak berguna. Pokoknya mengecek tapi ndak lai faedahnya. Ana bicara aneh, apalagi kinin gua zaman masa-masa politik Bapak Ibu, boleh di duduk di mataga itu ya pembahasannya. Presiden berbahasan 1, 2, 3, awak gua merkuahnya kan. Jadi Bapak Ibu melihat itu taruh ya. Padahal terkadang tidak ada faedahnya untuk dia dan orang lain ya. Tim sukses ndak lo nampak tim-tim khusus ndak lo nampak tapi yang pembicaraannya ndak terlepas dari itu. Kalau saya jalan itu ndak masuk, ndak cocok di pemimpin, ndak pokoknya ndak do nan elok nampak dia Pak Ibu. Inyo jangan disuai di pemimpin lain. Jadi jorongnya do taluk daerah. Disuruh baca sambutan Pak Ibu mabakdu kan 3 kali kan. Nak pandai mengecek di muka walai. Tapi kalau mengomentari orang selesai dia sadar itu. Topor namanya Pak Ibu syarahul kalam, terlalu banyak berbicara. Kalau lai pembicaraan itu nafi', memberikan manfaat ya, memberikan faedah, itu boleh. Tapi kalau banyak berbicara tanpa memberikan faedah, ini adalah perbuatan sia-sia ya. Apalagi kalau pembicaraan itu sudah dibubuhi dengan ghibah. Ghibah membicarakan keburukan orang lain, atau berbicara yang buruk tentang seseorang, ternyata seseorang ini tidak mengerjakan, maka jatuh kepada fitnah namanya. Al-fitnatu akbari minal qatsli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Hati-hati kita ya. Jadi jangan sembarangnya mengecek, makwe kecek Rasulullah. Kata Nabi di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah berkata yang baik-baik, aw liyasmut, atau lebih baik kamu diam. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ndak ka Bapak edah rasere Bapak Ibu, maka jangan berkomentar. Jangan mengecek ya. Tapi kalau lain berfaedah, bermanfaat dia, insya Allah sampaikanlah itu, karena itu akan menjadi buah kebaikan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau pembicaraannya berlebih-lebihan, dibubuh-bubuhi, dibuek-buek sampai jatuh kepada fitnah. Apalagi pembicaraannya suko berbicara yang batil, wa kunu nakhudu ma'al khaidin, orang yang suka membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Di mata PE, di dalam neraka sakar. Aku tampe sabu neraka sakar. Al-Quran surah Al-Mudassir. Jadi ugang nan suku mengecek nan buak-buak kuat, berkata kotor, memfitnah, menggibah, menggunjing bersama orang-orang yang membicarakannya. Maka tampe biswa di dalam neraka sakar. Kandai amuh keken Bapak Ibu, jagalah pembicaraan kita, karena berbicara yang baik ini adalah bentuk aktualisasi dari nilai-nilai keimanan yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, dua tuan. Dan ketiga, yang berdampak atau mengakibatkan hati kita menjadi mati atau berpenyakit adalah ghadab. Ghadab namanya Pak Ibu. Bahasa awaknya berang, bangih, marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Sehingga kata Nabi, orang yang kuat sesungguhnya bukanlah orang yang kuat mengalahkan musuhnya,
Tetapi orang yang kuat sesungguhnya adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. You bisa pegang sebenarnya Pak Ibu, kalau dia marahnya, tetapi dia tidak mau marah. Dia kendalikan dirinya karena dia tahu bahwa tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan dengan amarah. Justru berang-berang, marabu, bangih-bangih, marah-marah itu hanya akan mendatangkan persoalan baru, bukan menyelesaikan persoalan. Tengoklah orang pambegang Bapak Ibu, orang pamberang tu banyak masalahnya. Kenapa? Karena dianggap dengan marah itu bisa menyelesaikan masalah. Tidak. Justru orang marah itu hanya memunculkan persoalan atau masalah-masalah yang baru. Sehingga orang yang suka marah, nampak Bapak Ibu, ditampik kerajo, berang-berangnya kerajo. Di rumah pambegang yo kerajo, ya, kapasangannya bangih-bangih yo. Dan istri pegang ke laki, laki pegang ke bini. Orang tua marah kepada anaknya, anak magi-agi orang tua. Lapan begangnya saudara Pak Ibu. Kalau itu dicabutlah ketenangan dari dalam hidup kita, maka tidak perlu pegang. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, sampaikan dengan baik, ya, berupa nasihat misalnya. Karena itu bagian daripada agama kita. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi amarah itu hanya akan menjadikan sesuatu yang kusut bertambah kusut, sesuatu nan karuah bertambah karuah. Tak kajanya heran, bertambah karuah lagi malah. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, orang yang kuat bukan yang kuat mengalahkan musuhnya, tetapi orang yang kuat sesungguhnya adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Nah, di jangan megang yo. Kalau baso nak cok wak dan apa Ibu, jangan megang yo, capek waktunya. Tah yo ada pengaruh itu Allah, lalu diteliti. Adonya Bu. Ado mungkin ya. Karena orang pegang kan berubah raut wajahnya Bu. Nah, mungkin kalau sedang pegang kok membuat bantu apa Ibu. Tak percaya cobalah rumah. Seorang panih nanti wak sedang berang pegang ko camin. Ba bantu ada pegang kan. Kau nak jadi wak pegang Ibu. Langgang lo menengok keluar tanduk wakai, keluar cek mata wakai, sigah mata wak dia kan. Jangan kau orang lain awak mungkin takut menengok. Yo buat ada pegang sendirian. Makanya dianjurkan bersabar. Kendalikan amarahmu, karena amarah hanya akan mendatangkan persoalan-persoalan baru. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikut lagi. Nan kampe nan bisa menjadikan hati awak mati atau penyakit disebut dengan al-hasad, ya. Apa itu al-hasad? Ini adalah kedengkian yang tersimpan di dalam hati kita, ya. Kedengkian yang tersimpan di dalam hati yang kebiasaannya bertitik tolak dari rasa tidak senang, rasa tidak suka dengan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Aku kan coba dengar. Kalau baso dulu dek WA lu nado Pak Ibu, baso SMS namanya. Sanang yo hati mencari orang lain susah, susah hati mencari orang lain senang. Lah bonda baru kau lah plat putih lo tu kini plat putih sudah Pak Ibu ya. Masalah foto baru lo nya. Ikut dana di malo nang ambil kini guanya kan. Tahu tu kalau tu kini nya muncullah suuzon Bapak Ibu. Tu penyakit hati tu ya. Padahal orang olah latihan menabuang 6 tahun ditabuang ni pitiaga untuk membeli tu. Tiba tetangga dek lagi penyakit hasad mah. Malu dapat dampak membeli tu gua. Tahu waknya gaji jalih dah waknya kan. Sama je waknya dah bagi ketiaknya kan. Kok bisa membeli tu baru? Kok pasti ada dana di mana di gelap ni waknya kan. Muncul seuzon Bapak Ibu ya. Ini bagian daripada penyakit hati. Maka apalagi Bapak Ibu sampai berharap nikmat yang diperoleh oleh saudaranya menjadi lenyap ya. Iko yo ndak dia Tuhan. Awak nak cok berdoa be elon lagi ada Tuhan dulunya. Seharusnya awak lunya. Kok hilanglah nikmatnya yo kawak nak bayarnya. Itu dengki namanya Pak. Ya, al-hasad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ini terus kita pelihara dalam kehidupan kita, ndak akan pernah tenang hidup kita, yakinlah Pak Ibu. Ya. Kalau awak mau kuat kebahagiaan awak dengan orang lain, tak akan pernah bahagia hidup kita. Ya,
Karena bahagia itu relatif Bapak Ibu, ya. Bahagia ada orang, alun tentu bahagia ada awak lain, ya. Kawan ambil auto baru, kredit, gaji banyak, penghasilannya banyak, ya. Tambah-tambah nilai banyak, awak nak mikuin gaya orang lo, dicubolong kredit auto. Tiap bulan sulah kepala nembuhnya mikian, ya kan? Kamu lo kericagian, tak perlu maikuian gaya orang lain. Sebab kebahagiaan itu sangat relatif sekali. Ada mungkin bahagia itu menurut seseorang, ini menurut seorang Bapak Ibu ya. Mungkin bahagia itu menurut dia ketika dia mendapatkan posisi jabatan tertentu. Itu bahagia menurutnya. Ada yang menurut seseorang bahagia itu ketika dia mendapatkan keturunan. Bahagia saudara. Ada yang bahagia menurut seseorang mungkin ketika punya fasilitas serba mewah. Itu bahagia menurutnya. Ada yang bahagia menurut seseorang biarlah tempat tinggalnya sederhana, tapi dia bisa menjalankan ibadah dengan nikmat. Itu kebahagiaannya. Makanya tidak bisa ukur Bapak Ibu kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Apalagi kalau kita kait-kaitkan dengan kehidupan secara materialistis. Kalaulah pikiran awak berpikir bahwa bahagia itu dengan materi ukurannya, berarti samulah pola pikir wak dengan orang-orang barat. Orang barat seperti itu Bapak Ibu. Kebahagiaan itu bersumber dari materialistis, dari materi hidup wak. Kayu wak, bapangkai wak, berkedudukan wak, balai wak, sanang hidup wak, harta wak dapat dinikmati 7 keturunan. Itu baru bahagia wak. Tidak itu. Justru kalau hanya bahagia boleh dimiliki oleh orang-orang yang berharta, berarti tidak adil Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ndak sado umai eko, hamba eko punya harta yang sama, betul kan? Tidak semua kita punya harta yang sama. Dan pasangan yang kita miliki justru tidak adil. Berarti yang boleh bahagia itu hanya para model-model tuh, orang nang gagah-gagah nang gancak-gancak. Bawa nang tampang pas-pasan kok, itu tak boleh lo bahagia kan? Kebahagiaan itu milik kita semua. Di mana sumber kebahagiaan itu Bapak Ibu? Ada pada hati kita, ya. Jadi hati nan pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah pasti akan bahagianya Bapak Ibu. Yang qanaah hatinya, ya, yang ridho dengan setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, pasti bahagianya. Tapi kalau mau kuat dengan kehidupan orang lain, tidak akan pernah bahagia Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Kemudian yang kelima, sampai hasad tadi ya, kedengkian. Dan kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disebut dengan al-bukhlu atau al-bakhil, ya. Apa itu? Bahasa wae ceke, ya, pilih tunjuk luwih kelingkiang bakai de urang inyo dak awak pantang tekalan tiangan. Banyak lo kamu tak tu Bapak Ibu. Nan de urang inyo ya. Ko contohnya Bapak Ibu ciri-cirinya kan. Lah. Biasanya orang yang kikir itu, coba tengok. Majak misalnya ko dalam bergaul awak ko ada kang kawan awak misalnya kan. Murah muku ya Bapak Ibu. Kalau beko majak baso-basi sagak lain. Oh, nah makan awak sesama. Ambo yang traktir beko. Itulah Bapak Ibu. Janjian beko siang wak makan di sinana sampai sinan yo deh lah pai sesama pas waktu ka membayar tengoklah ciri nampu pura menelepon lai keluar pada nak doe orang menelepon dah laiko ya gaya lagu lah nampak dia orang sudah makan sedek kan nak pai ka WC le sentalo ya tengok ni kawan di jauhan tu lah membayar lo ya kan alah dibayar baru timbul kan mengaluan dompet lo kawan kau bayalah Allahnya ate babayarnya kan padahal emang niat mana naiknya bayar dah mata tu ciciran cekir ya. Apa dampaknya Bapak Ibu? Ini dampak dalam agama kita ya. Orang yang kikir itu bukan hanya tidak disenangi oleh manusia, tapi juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayanglah Bapak Ibu, untuk makan seorang saja berharap orang lain membayar. Bagaka cekir. Apalagi untuk agama Allah, untuk makan paru seorang yo, ndak muih mengeluarkan piti sakuir. Apalagi untuk berinfak dan bersedekah. Itulah orang-orang yang kikir. Ya, apalagi tiba orang beko minta sumbangan untuk Palestina, saudara kita di sana dibantai, anak-anak dibunuh, wanita jauh hamil keken ke Palestina ni. Aduh, ya alasan ya. Sebenarnya ndak amuh mengeluarkan piti sakuir. Pasal bantu tu al-bukhlu. Al-bukhlu ko kalau ada arah-arah bahasa Minang kata orang ya.
Buhul babuhua bentak tu masih bergulung-gulung di dalam saku tapi payah keluar bentak tu ya tu kan cekir apa ibu. Maka tunjuk luguh kelingkiang bakai de urang inyo dakwah pantang tekalantiangan. Ini sifat yang harus kita jauhi. Kalau acuk wana cekir maka di awak akan sampai dunia dan akhirat. Untuk agama Allah sulit keluarnya ya. Untuk di rumahnya ada juga nanti balik apa ibu ya. Bakhilnya itu hanya di rumahnya. Rumahnya cekik pak ibu kecek untuk mendidik keluarga ya. Karena anak minta pitih ibu. Tadilah pagi lo kau minta lo lihat pagi lah untuk sekolah siang untuk mengaji lo lah. Tiba di kawan-kawannya mugah keluarnya. Lah awak bayi sedih. Oh hendak sagak lah pemugah. Tapi kalau rumah paretongan sampai kayang itu kan terbalik tu. Bapak ibu kecek Nabi, kalau ada kebaikan pada diri seseorang, maka yang paling berhak menerimanya adalah orang-orang terdekat, keluarga dulu. Kok pamugah kayak keluarga dulu. Bentar. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka Pak Ibu, orang yang bakhil, itu ada rentetannya beko muncul sifat baru disebut dengan rakus. Orang rakus ya. Tamak, lobo, nadbe saja. Sia contohnya Pak Ibu, kan alam takambang menjadi guru juga ya. Biasanya nan rakus kau Pak Ibu, saya tengok ada makhluk Allah nan suko memanjik-manjik di gimbona. Itu ada apa padanannya tiba Pak terus samu tu tipe. Saya tengok kalau masuk kepala orang, kau tanganlah mawai taguang, kidalin timun. Jaguang lah di mulut di gungguang kau pisang batu di kapi lo di kutiak balagi bisa kaki cek lain menjangkau cek lain lah payah adek memanjek itu dah karakter di kawan yo membawa tu rakus namanya. Maka kalau ada manusia nan sifat rakus wadak kau baik ti mewarisi karakter tu tadi buat ya. Berarti keken baguru itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati kita dengan sifat bakhil ini ya. Yang berikutnya 14 menit lagi. Yang berikutnya yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubbul ja'ah, yakni suka pada kemegahan ya. Orang-orang yang suka dengan kemegahan, orang-orang yang suka dengan gelar, pujian, sanjungan dan lain sebagainya, maka ini adalah menjadi impian tertinggi dalam kehidupannya. Pokoknya popularitas yang nyokaja dalam kehidupannya. Kalau orang hanya mengejar popularitas tanpa mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan hatinya menjadi mati. Maka hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan hanya kita mengejar popularitas, jangan kita hanya mengejar sanjungan, jangan hanya sekedar mengejar pujian, tapi apa nan kita kaja ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap aktivitas kehidupan kita, apalagi wabil khusus aktivitas ibadah awak, hubungan dengan sesama manusia, orientasinya saja Bapak Ibu adalah ladang amal bagi kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya disanjung-sanjung orang kalau di mata Allah kita hina? Apa gunanya kita dipuji dan dimuliakan oleh seluruh manusia kalau di mata Allah kita tidak ada apa-apanya ya? Kan ugi gadang Bapak Ibu. Di mata manusia yo hebat santiang hormat orang dekat awak, kiranya di mata Allah kita menjadi seorang makhluk yang begitu hina. Nauzubillah min zalik. Maka carilah kemuliaan di hadapan Allah. Inilah kemuliaan yang hakiki. Mangawak mengajak kemuliaan yang semu sementara Allah tidak ridho dengan kita. Nan ketujuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mematikan hati kita, menjadikan hati awak berpenyakit, disebut dengan hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia. Cinta dunia, sayang terhadap harta, anak istri dan lain sebagainya, maka ini akan menjadikan hati kita menjadi hati yang mati, sulit menerima kebenaran demi kebenaran yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Kalau hati kita sudah mati, bagaimana hidayah akan sampai ke dalam hati? Ya, maka oleh karena itu, hubud dunia jangan sampai menjadikan kita lalai dari tujuan utama kita sebagai insan yang mengabdikan
diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia ku Bapak Ibu menggiurkan. Lihat Al-Qur'an surah ketiga ayat 14 ya. Memang menggiurkan, dijadikan indah dalam pandangan mata kita. Sia orang nanda inyo bomah rancak, inyo orang sadai, kan yo kan Bu. Sia orang nanda inyo harato emas dan perak. Ibu-ibu kau diagiah kalau ngameh gak 20 meh segang inyo. Lihat muah manemo. Mana kado ya menolak dah kisahnya kan. Untuk tu. Sia inyo pitih banyak, inyo orang sadai Pak Ibu. Inilah dunia. Sawah ladang, kuda-kuda pilihan. Kalau kuda pilihan, kini dek kendaraan orang dak kudo le Pak Ibu, maka kendaraan. Itu semua melalaikan kita, ya. Nak ikut nak itu ya. Dapat Avanza, nak inyo Fortuner, dapat Fortuner inyo Pajero dapat Pajero nak inyo Alphard satu macam lah. Bukan naik tarikh Bapak Ibu. Makanya gaya hidup seseorang itu terkadang ditentukan oleh penghasilannya. Semakin besar penghasilannya, semakin besar gaya hidupnya. Itu biasa Bapak Ibu ya. Nan rancak nen semakin banyak rezeki semakin dak inyu dengan dunia Bapak Ibu ya. Dan itulah banyak membuktikan dalam kehidupan. Nyokanan gilo-gilo dunia kau gang menangguang Pak ya. Sagaloi tangguang. Lai ba pangkai ndak tinggi bana. Tu gilo nak naik ya tahu kan. Lai ba harato ndak lo bagaimana tu nak menambah ya tahu ya. Inilah terkadang yang menjadikan kita lalai dari tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka kata Rasulullah beberapa 1400 tahun yang silam akan terjangkit umatku itu dengan satu penyakit ya, disebut dengan penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat, apa itu penyakit wahan ya Rasul? Jawab Rasul, hubbud dunya al-wahnu. Penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan kehidupan dunia dan terlalu takut akan kematian. Orang kalaulah terlalu cinta dengan dunia hidup di dalam hatinya, tumbuh, berurat, berakar sehingga sulit dilepaskan dari kehidupan dunia. Akibatnya apa? Takut akan kematian. Rugi rasanya berpisah dengan harta dunia. Takut mati. Itu ciri-ciri orang nan berpenyakit wahan. Apa Ibu takut mati gini Pak Ibu? Aduh lah menjawab saya. Dijawab indah kau kok mati lo capek. Dijawab takut kau gaso-gasokan penyakit wahan lo ragu lo ada. Biarlah jawablah dalam hati sensuka Pak Ibu. Tapi memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penyakitnya ya. Dan ke-8 takabur namanya ya. Apa itu takabur? Membanggakan diri kita, menggadang-gadangan diri awak nan santiang ya. Kemudian merasa lebih daripada orang lain. Ada sifat iblis yang sampai ini banyak diwarisi oleh manusia Bapak Ibu. Merasa lebih baik dari orang lain. Aku berbahayanya. Meskipun kadang-kadang sombong kau Bapak Ibu, ndak wak sampai ke orang lain, merasui dalam hati wak kalau itunya pandai, santiang lah pandai lah kan. Itu sifat iblis tuh. Kan itu nanti disampaikan iblis Bapak Ibu. Ketika disuruh bersujud kepada Adam, kata iblis apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Itu teh. Kece itu teh nama buat inyo dicap menjadi seorang yang sombong. Namanya sujud kepada Adam sehingga akhirnya dia terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau lain marasu bantu itu dalam hati capek lawak beristighfar. Berartilah mulai tumbuh sipai iblis di dalam dada awak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, nang ke-9 disebut dengan ujub. Ujub itu agak beriringan dengan sifat sombong takabur kok, tapi ujub dia lebih merasa bangga dengan dirinya sendiri ya. Merasa heran akan dirinya, rasa dalam hati memandang dirinya ini lebih soleh daripada orang lain. Di kampung kau ndak dona lebih taat sesuai dari awak. Mantap tu. Buat kapiang kau rasa awak nampak yang taat. Itu orang tahu ada jago malam tahu awak rajin jago malam, salat tahajud. Merasa diri kita lebih soleh daripada orang lain, itu ujub namanya. Disangkoi kau masuk sarugo dengan tahajud ini luntan tulis Pak Ibu ya. Makoi bisuk jaleh di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makoi carilah keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, biarlah sakete amalan awak,
maka ridho Allah itulah yang akan mendatangkan rahmatnya. Dengan rahmat Allah kita akan masuk ke dalam surganya. Dan terakhir, nangka 10. Aku agak digas setiap Pak Ibu 2 minit lagi waktu isya. Nangka 10 adalah ria. Apa itu ria? Ria itu asal katanya ra'a, melihat. Jadi orang yang punya penyakit ria adalah orang yang semata-mata beribadah ingin dicaliak dari orang lain. Ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan. Ukurannya mudah saja Pak Ibu. Saat nyoba ibadah, berharapkan pujian dan sanjungan, semakin dipuji do orang, semakin giat ibadah. Itu ria. Kalau ndak ada orang memuji lai, dolah ia satu-satu ibadah nilai. Tu teh orang-orang nan riana. Bain pak bersedekah bentuk itu juga. Kalau piti kaciak payah menyuguhan dalam kotak apa nan? Kotak wakaf ni nah, baulung-ulung bagi ilmu. Pi kalau nagak gadang tiak piti biru atau sirah lamu ki gaidat teh ni. Lalu dia kan madok lah. Lalu dia macam tu lah. Itu ciri ria tu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah, tapi jangan cepat-cepat mengklaim orang ria. Hati-hati juga ya. Soalnya kini banyak orang posting amalan-amalan kebaikannya, belum tentu ria juga. Mungkin itu jalan dakwah bagi dia. Tapi hati-hati, talbis iblis lebih halus perangkapnya daripada pemikiran kita, daripada kehati-hatian awak. Talbis iblis kau luar biasa Bapak Ibu. Diajak awak, digiringnya awak seolah-olah beribadah, ternyata kita telah masuk dalam jebakannya. Kita termasuk menjadi orang-orang yang ria, berharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Bapak Ibu yang memuliakan Allah, narang padang mumpah banang dikumpal lalu dilipek-lipek lalu dipatigo, kok dirantang namanya panjang elo dikumpal aja singkek-singkek sekadar tapaguno. Ambo bilang sadonan dapek, sadonan tinggal untuk orang yang pandai. Terima kasih untuk semua perhatian, mohon maaf untuk semua kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.